Selamat pagi pemeratap dan teman-teman. Saya Mateo dari 11D. Hari ini saya akan melakukan sebuah case study untuk menganalisis brand IKEA. Jadi apa sih itu IKEA? Jadi IKEA itu merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Ingvar Kamprad pada 1943 di Swedia. Nah, brand ini tuh lebih fokus menjual furnitur dan juga keperluan rumah tangga seperti kursi, meja, sofa, dan 12.000 produk lainnya. Oke, kita lanjut ke SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi SDGs ini merupakan sebuah gerakan call to action yang dibuat oleh United Nations untuk menjadi sebuah target sebuah perusahaan yang berfokus pada penghapusan kemiskinan dan juga lingkungan yang lebih ramah lingkungan. Total ada 17 target dan ini diproyeksikan untuk bisa tercapai di 2030. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang IKEA dan juga SDGs. Saya akan berperan sebagai manajer dan akan menganalisis terkait brand IKEA ini apakah sudah sesuai atau belum. Jadi hal dari IKEA yang sudah mensupport SDGs adalah SDGs nomor 7 tentang energi yang bersih dan juga terjangkau. Nah, ternyata IKEA ini sudah membangun lebih dari 4.000 panel surya dan menghabiskan dana lebih dari 3 juta dolar untuk membangun energi panel surya ini. Dan juga mereka sudah invest lebih dari 400 pembangunan kincir angin, yang pastinya menjadi salah satu sumber energi juga. Nah, tapi ada juga hal yang kurang mendukung SDGs, yaitu SDGs nomor 15 tentang ekosistem darat. Nah, ternyata IKEA ini pernah melakukan penebangan dan juga mengambil kayu secara ilegal di hutan-hutan Romania, Siberia, Rusia, yang itu mereka tidak berlisensi atau seharusnya tidak boleh ditebangi. Dampaknya itu adalah kerusakan lingkungan di Siberia karena kelangkaan kayunya. Nah, ada beberapa solusi yang bisa saya ambil. Yang pertama adalah IKEA seharusnya menggunakan kayu yang legal dan juga sudah bersertifikasi dan transparan terhadap sumber kayu yang mereka dapat, karena IKEA ini sangat membutuhkan banyak sumber daya alam dan pastinya jika disalahgunakan akan sangat berbahaya. Dan yang kedua adalah IKEA dapat menggunakan kayu daur ulang sebagai alternatif produk mereka. Nah, kita akan berlanjut ke SWOT analisis untuk solusi yang pertama. Untuk solusi pertama ini, kelebihannya adalah pastinya mereka tidak melanggar hukum dan meningkatkan reputasi mereka karena kayunya sudah terbukti memang legal dan bersertifikasi. Dan kelebihannya itu adalah sangat sulit untuk mencari supply kayu yang benar-benar legal 100%. Bahkan jika sudah dapat, ada kemungkinan bahwa kayu-kayu yang ilegal bisa masuk ke dalam kumpulan stok-stok itu. Berikutnya ke peluangnya. Jadi IKEA ini dapat memperkuat jaringan dan juga kerjasama dengan organisasi yang bergerak di bidang lingkungan karena mereka sudah terbukti ramah lingkungan. Dan juga mereka dapat mempromosikan inovasi yang efisien dan berguna untuk banyak brand-brand lain yang menggunakan kayu dan sebagainya. Adapun ancamannya yang pastinya adalah masalah di produksi karena secara kuantitas pasti akan berkurang karena harus melakukan sertifikasi secara legal dan juga resmi. Dan juga budget yang dipakai pastinya akan lebih tinggi untuk monitoring kelegalan kayu ini dan aktivitas-aktivitas penebangannya. Selanjutnya SWOT analisis untuk solusi saya yang kedua. Jadi kelebihannya adalah juga sama, IKEA akan meningkatkan reputasinya sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Dan juga mereka dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap deforestasi. Dan untuk kelemahannya sendiri adalah kayu daur ulang itu nggak bisa sepenuhnya menggantikan kayu natural di berbagai aspek. Kenapa? Karena kayu ini bisa dibilang artificial karena dibuat dengan ampas kayu, serbuk kayu yang dicetak ulang dan pastinya tidak akan sebagus
kayu yang emang natural. Dan juga budget yang akan dikeluarkan masih lebih tinggi untuk membeli mesin dan juga menyewa tenaga kerja. Untuk peluangnya sendiri adalah juga meningkatkan partnership dengan organisasi lingkungan dan dapat membuka pasar-pasar baru karena ini merupakan sebuah inovasi yang cukup bagus. Dan yang terakhir adalah trade. Menurut saya akan banyak masyarakat yang menganggap bahwa kayu ini tidak berkualitas dan berpengaruh sendiri pada penjualan IKEA. Nah, jadi itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.